orang bertanya, ini presiden bikin cahaya baru atau justru tadi kegelapan baru tuh? Karena nggak jelas apa fungsinya kan. Ada menteri-menteri ada semua di sidang kabinet tuh, bisa bicara sama-sama kan. Nah sebagai leader kan mestinya presiden tunjuk aja setiap sidang kabinet fungsi kamu dia. Ini dia bebankan lagi soal penanganan ekonomi ini pada Menteri BUMN yang lagi disorot habis-habisan karena gagal untuk membuat BUMN itu bercahaya tuh. Ada soal PLN yang betul-betul cahayanya bahkan diserap oleh bumi itu sehingga nggak ada cahaya PLN tuh. Listriknya tenggelam di bumi itu. Ada Pertamina yang membuat nenek moyang kita marah-marah karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir dengan tayangan yang cerdas, berkualitas dan segar dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Suryani Motik, Mbak Eni Srihartati, dan yang selalu hadir yaitu Mas Rocky Gerung dengan tema isu ekonomi dan isu pendidikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat ketemu lagi dengan Bung Rocky dan kali ini ditemani dengan Mbak Eni. Kita mau ngomong-ngomong apa nih tentang Republik nih? semua hal yang buruk. Semua hal yang buruk. Dan mungkin juga semua hal yang buruk, tapi kita berharap menuju kebaikan. Demi kebaikan kita. Bagaimana kita bongkar yang buruk. Kita mulai aja deh dari ekonomi ya. Saya ingin tanya ke Mbak Eni. Mbak Eni ngelihat ekonomi ke depan ini gimana dengan COVID yang sekarang ini? Punya kondisinya kalau Bung Rocky bilang hari ini buruk, apakah ke depan akan begitu terus? Kalau iya, apa yang mesti dilakukan? Iya, kalau ekonomi kan seperti juga siklus kehidupan ya. Dalam ekonomi ada yang namanya business cycle. Kadang ada up and down, itu normalnya. Nah persoalannya untuk menuju normal itu kan harus ada usaha atau upaya atau intervensi. Nah persoalannya ketika usaha dan intervensi itu nggak ada, gimana kita bisa berharap kondisi itu bisa kembali dalam kondisi buruk menuju kondisi baik. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, sebenarnya apa sih gitu kan? Apa sih yang menyebabkan dari kondisi buruk menjadi kondisi baik? Selain upaya ikhtiar tadi kan hope. Hope itu dari mana? Dari adanya trust. Jadi kalau kita ingin ada harapan, itu kasihlah trust. Bikin orang masih punya kepercayaan. Nah, siapa yang harus memberi kepercayaan? Tentu memang ya tidak semata-mata dalam hal persoalan ekonomi yang kita hadapi memang tidak semata-mata harus dari pemerintah. Cuman pemerintah memang bagaimanapun punya peran sentral. Karena apa? Karena ini kan semuanya dalam kondisi tidak baik-baik saja. Artinya dalam kondisi menghadapi masalah. Nah, agar masalah ini bisa diselesaikan tentu gitu kan, tentu ada yang seperti pasukan itu, ada satu panglima yang mengguide kita akan menuju ke arah mana. Mungkin ilustrasi yang paling gampang begini, ini kita tersesat atau menghadapi di tengah hutan gitu. Ini sosok filsuf karena ada beliau. Saya orang hutan ini. Jadi di tengah hutan kita kehilangan kompas untuk keluar gitu kan, untuk mencari jalan keluar. Sementara di belakang kita ada banyak harimau, ada serigala, ada segala macam. Kita harus survive dan secepatnya mencari jalan keluar. Nah, kalau di antara gerombolan ini jalan masing-masing gitu kan. Ada yang pengenan, oh ini jalan yang ini ke kiri, enggak ke kanan. Berdebat, berpolemik sendiri gitu kan. Nah, pasti tidak akan ketemu yang namanya way out atau solusi. Tetapi kalau ini kita berembuk bareng, ada yang memimpin. Memimpin itu pasti punya referensi mengumpulkan. Ini menurut ahli ini kira-kira kalau ini kan misalnya ada ahli yang tahu arah gitu. Oh kalau ini arah barat itu sana. Atau ahli mengenai dari cuaca atau apa.
Nah, ini untuk guidance. Jadi di antara kebingungan itu pasti ada saintis, ada ilmu-ilmu yang bisa mengguidance. Nah, itu yang harus dipakai oleh si Panglima ini untuk mencari jalan keluar. Nah, persoalannya hari ini justru kita kehilangan leadership ini. Kehilangan leadership sehingga sulit sekali di tengah berbagai macam persoalan itu akhirnya orang punya trust. Dan kalau tidak ada trust, yakin nggak ada hope. Kalau nggak ada hope, maka dari situasi yang sekarang memburuk ini yang sulit sekali kita untuk menuju perbaikan. Itu secara filosofi. Nah, secara teknis persoalan ekonomi kita, Indonesia sekarang menghadapi, memang belum kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan juga negara-negara maju yang triwulan 2 ini sudah banyak yang masuk resesi karena mereka tumbuh berturut-turut negatif 2 triwulan. Indonesia memang belum, tetapi yang pasti banyak negara yang sekarang menghadapi resesi itu mereka justru punya hope. Kenapa? Karena mereka mampu menyelesaikan persoalan, sudah tahu arah untuk jalan keluar tadi. Minimal persoalan mereka adalah yang kita hadapi kan melawan COVID. Mereka sudah membuat kurva penularan COVID-nya landai. Artinya apa? Artinya di triwulan berikutnya, triwulan 3 itu mereka sudah bisa menata kembali ekonominya dan itu yang menuju recovery. Kalaupun nggak triwulan 3 langsung recovery, minimal triwulan 4 mereka sudah semakin membaik, tahun depan mereka sudah selesai dengan persoalan resesi ekonomi. Sebaliknya Indonesia yang hari ini begitu bangga karena kita termasuk yang belum masuk resesi, tetapi triwulan 2 sudah pasti negatif, triwulan 3 ini kan banyak yang berhitung nanti kalau triwulan 3 itu kembali positif maka kita nggak resesi. Nah, persoalan persyaratan untuk itu nggak dilakukan. Nah, prediksi kami malah justru triwulan 3 itu lebih buruk dari triwulan 2. Nanti apa yang menyebabkan lebih buruk bisa kita ulas secara detail. Nah, artinya apa? Kalau triwulan 3 lebih buruk, maka resesi di Indonesia ini tidak akan punya kepastian kapan berakhir. Tidak ada celah atau di mana kita bisa keluar dari hutan belantara tadi yang penuh dengan banyak sekali ancaman tadi. Gitu. Saya ingin mencoba menggali lebih jauh. Tadi Mbak Eni bilang bahwa tidak ada intervensi, kemudian jalan masing-masing gitu. Nah, apakah Mbak Eni nggak ngelihat pemerintah kemarin coba bikin paket kebijakan intervensi hampir 700 triliun gitu. Apakah itu bukannya intervensi? Kemudian pemerintah juga bagi-bagi program nih gitu dengan kementerian. Nanti ke Bung Rocky, saya pengen tanya itu tuh. Nah, apakah ini bukannya intervensi dan apakah ini bukan satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Karena walaupun tidak hanya pemerintah, tapi kan karena leadnya pemerintah hari ini, yang punya uang pemerintah, yang bisa mengatur pemerintah, kita masih berharap ke pemerintah hari ini. Seperti negara-negara lain juga seperti itu. Intervensi itu ada 2 hal ya. Jadi intervensi dalam hal ekonomi itu berbeda sangat signifikan atau berbeda nyata kalau istilah statistiknya dengan intervensi untuk urusan-urusan politik. Jadi kalau politik itu asal berhasil memberikan pencitraan, berhasil memprovokasi pendapat publik untuk percaya kepada pemerintah untuk bisa mencatras itu selesai. Artinya nggak ada bukti nyata pun nggak persoalan kalau untuk memberikan trust secara modal sosial politik. Nah, berbeda dengan ekonomi, modal sosial ekonomi itu harus konkret, harus real dilakukan. Misalnya, kalau pemerintah ingin mengintervensi agar daya beli masyarakat itu tidak turun, maka intervensi itu harus konkret bagaimana pemerintah program-programnya itu betul-betul sampai ke orang-orang rentan miskin dan miskin. Artinya, dan itu Mbak Eni belum lihat ada? Ntar dulu, apakah belum lihat? Programnya ada, ya satu programnya ada. Nah, terus
di tengah orang-orang kebingungan, para pengusaha misalnya, mungkin Bu Yani lebih tahu persis karena di antara itu gitu kan, pelaku ekonomi di sektor-sektor real. Nah, program-program pemulihan ekonomi yang digunakan di antaranya stimulus, baik melalui stimulus fiskal maupun stimulus mengenai melonggarkan likuiditas, apakah itu restruk ataupun juga relaksasi kredit gitu kan, atau juga bantuan permodalan baru gitu kan. Semua programnya ada. Nilainya nggak tanggung-tanggung, nilainya hampir 700 triliun total gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pelaku usaha konkret mendapatkan program-program itu? Nah, selama tadi program-program untuk bantuan sosial atau social safety net tadi tidak konkret mencapai sasaran yang ini tuju, dan juga program-program pemulihan ekonomi ini tidak dirasakan atau tidak menyelesaikan persoalan pelaku usaha, maka trust itu tidak akan mungkin. Ya. Tidak seperti halnya politik tadi, oh ini tokoh yang sangat hebat dan sebagainya, tanpa seluruh masyarakat tahu sebenarnya kehebatannya apapun, asal retorika secara komunikasi publik mungkin, apalagi kalau yang membackup beliau itu pasti orang percaya gitu kan, selesai sampai di situ. Itu perbedaannya problem ekonomi dengan problem-problem sosial ataupun yang lainnya. Oke, Bung Rocky, saya mau tanya. Tadi Mbak Eni bilang kita masuk ke hutan. Ini saya mau ngomong sama orang yang dekat dengan alam gitu. Kelihatannya gambaran yang disampaikan Bu Eni, suasana Indonesia, masyarakat kita hari ini ada di tengah hutan dengan kegelapan gitu. Mau keluar dari hutan, tapi pemimpinnya nggak tahu gitu. Yang satu bilang ambil kanan, yang satu bilang ambil kiri. Di kanan itu ada cahaya matahari, pasti arah keluar ke sana. Yang kiri bilang kompas saya bilang ke sini gitu loh. Nah, ini persoalan leadership yang saya ingin tanyakan. Pemerintah kan baru-baru ini mengeluarkan tuh untuk penanganan COVID, kemudian ada structure organisasi. Ini kan bukannya bentuk dari tadi yang dibilang leadership itu, di mana misalnya kita lihat ketuanya, kemudian Menko Perekonomian gitu, kemudian ada operasionalnya ada Pak Erik, terus kemudian anggotanya menteri-menteri banyak. Bung Rocky ngelihatnya apakah optimis gitu bahwa ini yang akan bisa membawa masyarakat kita keluar? Kalau tidak, kenapa? Gitu. Orang yang tersesat di hutan itu tidak berarti dia hilang gitu, karena selalu ada dimensi kelima dari indera kita yang mungkin tidak bisa dibaca oleh kompas. Feeling kita di dalam situasi tersesat jauh lebih peka ketika kita ada di dalam jalan simpang itu. Tadi ke kiri apa ke kanan itu. Justru feeling itu kena di kita. Bahkan kalau saya kehilangan headlamp itu, lampu hilang, cahaya bulan itu cukup buat terangi kita tuh. Kalau kita pastikan bahwa kita butuh cahaya bulan itu kan. Karena semua peralatan udah nggak ada. Sekarang pemerintah itu, Mbak Eni tadi betul, harusnya dia kasih cahaya bulan itu kan, sebagai pemberi cahaya. Melalui apa? Melalui tindakan intervensionis itu. Tetapi intervensi pemerintah sekarang justru intervensi yang patologis, istilah ilmu kesehatannya itu, menimbulkan penyakit justru. Semakin dia intervensi, semakin penyakit ekonomi itu memperlihatkan gejala yang makin patologis itu. Kan coba saya baca mungkin 3 bulan lalu itu Asian Development Bank bikin survei terhadap Indonesia. Hasilnya adalah, jadi 3 bulan, kira bulan April, separuh dari UMKM itu bangkrut. 48%, kalau nggak salah datanya, 48% bangkrut. Sisanya yang 52%, separuh dari yang 52% itu mengalami kesulitan menjual barang. Sisanya lagi
mengalami kesulitan memproduksi barang karena global supply chain terganggu. Jadi kalau kita hitung misalnya 60 juta unit usaha itu, rata-rata mungkin 3 itu, artinya ada 180 juta orang yang akan tersesat di hutan dan kehilangan arah karena nggak ada cahaya bulan itu. Tiba-tiba ada cahaya baru diproduksi dari istana, yaitu tim penanganan COVID Yunto Ekonomi yang dipimpin oleh Menko, dan tugas hariannya diberikan pada Wakil Menko, dan koordinator CEO yang sebetulnya beroperasi secara teknis adalah Erick Thohir. Lalu orang bertanya, ini Presiden bikin cahaya baru atau justru tadi kegelapan baru tuh? Karena nggak jelas apa fungsinya kan. Ada menteri-menteri ada semua di sidang kabinet tuh, bisa bicara sama-sama kan. Nah sebagai leader kan mestinya Presiden tunjuk aja setiap sidang kabinet fungsi kamu dia. Ini dia bebankan lagi soal penanganan ekonomi ini pada Menteri BUMN yang lagi disorot habis-habisan karena gagal untuk membuat BUMN itu bercahaya tuh. Ada soal PLN yang betul-betul cahayanya bahkan diserap oleh bumi itu sehingga nggak ada cahaya PLN tuh. Listriknya tenggelam di bumi itu. Ada Pertamina yang membuat nenek moyang kita marah-marah karena fosil nenek moyang kita udah dijual kemana-mana nggak laku-laku, tiba-tiba minta ditalangi pemerintah. Jadi tadi benar tadi intervensinya justru intervensi yang menimbulkan penyakit baru tuh. Nah apa intinya? Semua intervensi itu memerlukan satu prasyarat etis, yaitu legitimasi. Nah itu yang nggak dimiliki oleh si pemimpin. Akibatnya kalau dia masuk hutan, dia bukan saja tersesat, dia masuk jurang tuh, karena nggak bisa melangkah, mengukur langkahnya dia nggak bisa tuh. Nah pemimpin sekarang itu, saya kira dia lagi bergelantungan di akar, minta tolong karena udah masuk jurang sebetulnya tuh. Bukan lagi tersesat, tapi sudah kaki yang satu sudah tinggal SOS itu minta tolong. Nah mungkin kalau ada yang nolong dalam 2 minggu ini mungkin masih bisa diselamatin walaupun masih ada operasi amputasi kaki karena si pemimpin kakinya udah nggak bisa berjalan. Atau nggak ada yang tolong, jadi dia betul-betul ya bergelantungan aja di akar tuh. Sampai akhirnya alam mengambil alih persoalan ekonomi. Nah kalau alam mengambil alih itu bahayanya kita nggak punya metode untuk tahu kemana arah alam membawa kita. Kalau alam bilang oke, tiba-tiba dalam satu keajaiban COVID tiba-tiba berhenti, oke, pulih. Tapi kalau dia masih berlangsung dalam keadaan tadi krisis, bukan lagi multidimensi, tapi kalau multidimensi masih ada dimensinya tuh. Ini krisis yang tanpa kita sadari menggerogoti batin kita setiap hari itu. Ada pembusukan luar biasa di dalam kabinet, ada decaying habis-habisan. Karena tadi apapun yang diucapkan oleh Presiden gak ada yang percaya gitu. Polisi udah bekerja keras, bawa pulang Joko Chandra. Hanya dengan satu meme orang bilang, itu bohong, alisnya lain tuh. Kan bayangkan misalnya tuh. Kan itu bukan ngeledek polisi, dia mau ngeledek Presiden juga. Presiden mungkin bisa segala macam PR dijalankan, mau pakai marah, mau pakai sinisme segala macam. Akhirnya dia seminggu lalu akhirnya dia bilang, saya ingin agar supaya ekonomi tumbuh positif di kuartal ketiga. Itu sama dengan dia perintah supaya vaksin harus ada. Jadi Presiden memerintahkan ekonomi untuk tumbuh. Loh, ekonomi itu nggak bisa diperintah, ekonomi itu punya dalil sendiri itu. Jadi kelihatannya Bapak Presiden itu tidak terdidik secara metodologis dan tidak punya sense of justice yang menjadi prasyarat pemimpin. Pemimpin itu prasyaratnya cuma satu, sense of justice. Dia bisa punya segala macam maklar di istana tuh, maklar milenial, maklar statistik, maklar keamanan, tapi dia sendiri nggak ada sense of justice. Nah, sense of justice itu yang lagi ditagi oleh seluruh lapisan masyarakat sekarang. Nah, bahayanya pemimpin kalau udah kehilangan sense of justice, dia akan ambil ekstrem yang lain, yaitu power game habis-habisan. Nah, power game itu yang sedang dia perlihatkan. Dia malas buat bikin justice dalam ekonomi, maka dia bikin injustice dalam politik melalui nepotisme itu segala macam. Jadi bercampurlah antara kesulitan kita untuk menghasilkan harapan tadi dan kemampuan Presiden untuk mengatakan bahwa di dasar kotak Pandora masih ada hope. Kita tahu cerita kotak Pandora itu, waktu Pandora buka kotak itu, seluruh kejahatan dan kekacauan merebak kemana-mana.
Tetapi di dalam cerita itu dinyatakan di dasar kota itu only hope remain. Nah, presiden nggak bisa buka kotak itu karena peralatan dia tidak cukup kuat untuk membaca bahwa only hope remain. Jadi kehilangan hope artinya kehilangan leadership. Karena masyarakat hanya bisa, dalam keadaan krisis masyarakat hanya bisa dipersuasi melalui politics of hope. Dan itu yang nggak ada. Nah, Mbak Eni, apakah seburuk itu? Kalau dilihat di masyarakat, memang kalau kita ke masyarakat bawah ya, itu sederhana aja. Saya ambil contoh misalnya hari ini kita karena COVID, semua orang harus belajar online. Gitu. Online kita punya dua isu aksesibilitas atau infrastruktur. Nih infrastrukturnya supaya jaringan tersedia dengan baik. Jaringannya aja masih hilang, mati. Kemudian kalau di bawah tadi punya anak 3, handphone 1, tiga-tiganya kan semua online, berebutan kan? Mau dari mana belajarnya gitu loh. Nah, itu di masyarakat memang dirasakan. Ini untuk masyarakat yang biasa, masyarakat yang UKM misalnya. Teman-teman bilang ada dana 100 triliun dikucurkan, jaminan, restructure. Kok saya masih belum banyak yang kebagian ya? Saya nggak kebagian, siapa yang kebagian gitu ya? Nah itu masih ada seperti itu gitu. Ini karena tadi kalau ngeliat Bung Rocky kayaknya serem banget gitu loh. Ini supaya nggak serem. Kalau pengusaha sih pengen punya hope gitu. Nah, bagaimana bisa menumbuhkan demand? Tadi bukannya hanya harapan aja yang ditumbuhkan, tapi harapan yang diikuti dengan satu kenyataan gitu loh. Apa sih yang mesti dilakukan? Kalau tadi kan kayaknya ini menterinya enggak, itu enggak. Lalu apa gitu loh? Iya. Tadi kan kita bicara hope dengan asumsi kondisi ideal. Karena idealnya karena kita punya pemimpin, karena kita punya negara gitu kan. Masyarakat punya hope pemimpin hadir, negara hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Itu yang idealnya. Nah, memang kalau akhirnya harapan itu tidak ada, maka hope dari masyarakat akhirnya mencari jalan keluar sendiri. Nah, jalan keluar sendiri yang tadi jadi di antara kegelapan dan kebingungan dan tidak banyak alternatif itu terkadang seperti kita melihat saudara kita yang mohon maaf tunanetra itu kan kenapa kok mereka juga bisa berjalan gitu? Karena dia cahaya hati, ketulusan, keikhlasan. Nah, itu yang akhirnya nanti bisa menjadi hope dari masyarakat. Jadi yang sekarang masyarakat udah kehabisan hope kehadiran dari pemimpin tadi, memang sekarang ini sudah mulai ada gerakan kalau kita lihat ya di banyak komunitas dan sebagainya juga mulai bergerak dari komunitas-komunitas dan dari individu-individu masyarakat itu juga hope-nya adalah bahwa kita masih punya Tuhan misalnya dan kita masih punya semangat misalnya. Nah, itu yang nantinya akan bisa keluar masing-masing untuk cari jalan keluar. Itu satu hal. Nah, kedua sebenarnya juga kalau kita itu tarik juga secara makro sebenarnya itu juga bisa menjadi dasar ya pemerintah kalau masih mau percaya kan. Jadi di tengah seolah-olah ketiadaan atau banyak instrumen atau sumber daya yang sangat terbatas gitu. Sebenarnya kalau pemerintah, kalau istilahnya Bung Rocky tadi kan social justice ya. Kalau kita punya empati atau kalau bahasa presiden kan sense of crisis gitu kan, punya empati, punya ketulusan, itu sebenarnya kita masih mampu untuk mengkonsolidasi kekuatan ekonomi dalam negeri kita. Jadi toh selama ini gitu kan, nggak kelihatan empati itu. Jadi dalam kebijakannya, dalam budgetnya. Jadi kan struktur ekonomi kita itu sebenarnya sangat-sangat sederhana. 56%
tergantung konsumsi rumah tangga, dan Betul. sekarang mungkin bergeser sampai 58% gitu kan, dan 34%-nya itu pergerakan sektor-sektor real, mulai dari sektor pertanian, sektor-sektor yang ada di sekeliling kita di masyarakat, itu sudah total lebih dari 80%. Kalau ini mampu di-maintain dengan segala keterbatasan tadi, dan ada satu keseriusan gitu kan, sebenarnya ini tidak hanya mampu untuk membawa kita survive di masa pandemi, tetapi ini juga akan mengakibatkan transformasi struktural yang luar biasa. Nah, tetapi momentum itu, kesempatan atau peluang itu diabaikan. Bahkan oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau kita lihat program-programnya selama ini kan jelas sekali bahwa kalau kita berkaca kepada kondisi existing ekonomi kita dan yang mampu menjadi penopang utama ini kan tadi ya, konsumsi masyarakat itu artinya apa? Kekuatan masyarakat. Kedua adalah pelaku ekonomi di sektor-sektor real. Itu saja gitu. Artinya Fokus ke situ fokus. Jadi dari dana demand, untuk daya belinya. daya belinya itu kan bisa dengan program-program ya, program-program bantuan sosial. Tapi bantuan sosialnya yang benar gitu kan. Bukan cuma sekitar retorika ada 8 pintu dan sebagainya yang malah justru menimbulkan kegaduhan gitu kan. Akhirnya Nah, juga kalau mau di antara pintu-pintu. Betul, transaksi antar pintu-pintu dan malah menjadi bisnis-bisnis konglo juga gitu kan. Nah, kedua yang tadi untuk upaya pemulihan itu yang pasti kan 99 UMKM. Itu kan data semuanya menyatakan itu gitu, tidak satupun orang yang membantah itu. Tapi nggak pernah ada yang serius kecuali retorika ya, kecuali retorikanya di program ada, bahkan sebelum Covid pun juga selalu retorikanya UMKM. Cuma kita nggak pernah bisa ngelihat pemerintah kasih data ini loh UMKM yang sudah saya berikan. Ini UMKM sektor ini jumlahnya sekian. Terus yang terima ini, restructuring yang terima ini. Kalau pemerintah bisa lakukan itu, mungkin akan merubah mental ya. Betul. Dan artinya itu kepercayaan ya. Itu bisa menumbuhkan bahwa ada gitu kan, ada satu tindakan nyata, bukan retorika. Jadi yang penting itu sekarang itu untuk membangkitkan semangat, membangkitkan orang supaya punya hope, itu memang harus ada bukti nyata gitu loh. Apa sih yang selalu disampaikan itu, nyatanya apa? Jadi begitu banyaknya pemberitaan sekarang, kenapa saya dalam kesimpulan itu, sekarang coba deh, sekarang satu media, kalau mainstream mungkin sekarang udah nggak ada kali ya, media konvensional saja lah, baik cetak, elektronik, ini kurang apa coba memberitakan bahwa COVID ini adalah ancaman. Tapi coba lihat bagaimana respon masyarakat. Artinya apa? Sudah delegitimasi gitu kan? Sudah nggak ada legitimasi lagi gitu. Itu menurut masyarakat saya, sudah abai ya, sudah tidak menganggap ini dan sesuatu sekarang ketika yang masyarakat dalam posisi itu, masyarakat yang disalahkan. ya. Padahal ini kan harus, kenapa kok orang sampai dalam posisi itu? Jadi ini kan hal yang sangat sederhana. Apalagi kebijakan-kebijakan yang membutuhkan satu teknikal gitu kan, satu hal-hal yang tidak sederhana gitu kan. Penanganan ekonomi itu kan nggak bisa kayak membalik telapak tangan, tapi ada proses, ada time lag dan sebagainya. Itu butuh untuk bisa percaya itu kan memang ada time lag. Ini sesuatu yang depan mata kita langsung. Itu sudah kehilangan delegitimasi. Memang saya juga beberapa kali pernah minta pemerintah, coba deh pemerintah kasih list dari jumlah subsidi yang disampaikan ke pemerintah, BLT itu sampai ke wilayah dan sebagainya itu berapa banyak, siapa yang nerima wilayahnya. Kalau harusnya kan punya data, nggak susah bisa bikin data kan. Sekarang big data, anak-anak muda tuh pinter. Kemudian UKM, kalau kita dua tadi, satu kita mau menimbulkan daya beli, yang kedua UKM pengangguran dan sebagainya. UKM kalau di list program UKM apa saja, kemudian kasih list, bikin aja pengumuman di websitenya kantor Kementerian UKM siapa yang terima dan sebagainya. Mungkin itu bisa nolong tadi dari yang gelantungan gitu ya Bung Rocky ya. Mungkin dalam 10 menit kita ngomong, yang gelantungan akarnya udah putus tadi, udah jatuh ke jurang ya. Dia jatuh ke jurang karena Presiden terus persuasi kita dengan pakai rasa dong, ada sense of crisis di antara menteri itu.
Mungkin Dan dia, itu nggak kelihatan ya? ya karena dia ingin agar supaya beri kesan ada kesibukan, supaya terlihat ada kesibukannya. Jadi itu aja udah palsu tuh. Nah, udah palsu. Sense of crisis itu hanya mungkin ada kalau ada juga yang disebut sense of fairness. Jadi dia presiden omong sense of crisis, kita sebagai bangsa kita mesti saling solidar. Oh iya, tapi di dalam politik dia tidak solidar dengan pertandingan politik sehat di Solo tuh. Sense of fairness dia tidak ada. Justru dia unfair di Solo tuh. Dia unfair di Medan. Dia cenderung menyogok pesaing anaknya di Solo. Pola yang sama juga di Medan itu. Menantunya pesaingnya disogok supaya mundur. Sekarang ada pembalikan moral itu kan. Jadi orang anggap lu ngomong sense of crisis tapi yang lu praktekkan adalah sense of unfairness. Jadi kontras moral ini yang menyebabkan orang nggak kasih dukungan. Itu soalnya kan. Jadi kalaupun tadi oke, pemerintah kasih datanya, ya orang nggak percaya aja datanya. Atau mungkin akan dibikin data bagus supaya investor lihat oke. Kayak kemarin diperlihatkan bahwa jalan tol Sumatera itu kosong tuh. Kan bahaya investor nggak mau masuk. Kalau ditanya apa solusinya, gampang solusinya. Bawa kabinet itu setiap hari bolak-balik di tol Sumatera, di drone dari atas supaya kelihatan sibuk sehingga investor bilang, oh itu ada aktivitas kita mau beli itu saham jalan tol tuh. Supaya kelihatan ada kesibukan. Kata presiden begitu. Gitu gampang aja kan. Jadi selama dia tidak fair di dalam politik, maka sense of crisis itu dianggap sebagai mainan doang. Jadi itu ngecap doang. Lalu presiden lu ngecap aja. Kan gampangnya begitu kan. Ini bukan saya yang omong, itu di antara menteri juga begitu kan. Habis webinar dengan presiden, itu saling WA. Dia ngecap apa tadi? Lu jawabnya enggak tuh. Kan begitu kan. Ini kan politisi kan, kelakuan begitu kan. Jadi presiden basa-basi. Jangan-jangan ada menteri yang bisikin Bung Rocky nih. Banyak. Nanti mungkin 2 minggu lagi baru saya kasih tahu siapa yang bisikin. Dengan judul Now It Can Be Told. Jadi saya miris juga ya. Jadi sekedar menciptakan pencitraan aja udah nggak mampu. Katakanlah tadi ya, pencitraan agar supaya investor tertarik itu bikin aja gitu, seolah-olah bikin itu aja nggak mampu, apalagi bikin yang konkret gitu.